Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hardana dengan NIM 19231146. Baiklah, saya ingin mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana di sini materi pokoknya membahas tentang pembelajaran IPA kelas 9 yang materinya berkaitan dengan listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam pembelajaran ini, ketentuan alokasi waktunya 7 pertemuan 15 jam pelajaran. Kompetensi inti KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3, memahami pengetahuan atau faktual, konsep faktual, prosedural, dan metakongret. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya yang terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4, mencoba mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dari sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya kita masuk pada KD yang akan dibahas, yaitu ada 2 KD. Yang pertama KD 3.5 dan KD 4.5. KD 3.5 yaitu menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik. 4.5 yaitu menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Selanjutnya kita masuk pada bagian indikator, di mana indikatornya yaitu sebagai berikut terlebih dahulu untuk KD 3.5. Yang pertama, menyelidiki keberadaan arus listrik pada suatu rangkaian. Yang kedua, membedakan rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Yang ketiga, mengidentifikasi macam-macam bahan yang dapat menghantarkan arus listrik atau konduktor, isolator. 4. Menyelidiki jenis zat cair yang dapat menghantarkan arus listrik. Yang kelima, menggambarkan grafik hubungan antara besar hambatan listrik dengan panjang kawat penghantar. 6. Menggambarkan grafik hubungan antara besar hambatan listrik dengan luas pengampang kawat penghantar. Yang ketujuh, menganalisis hubungan antara besar hambatan listrik dengan panjang kawat penghantar dan luas penampang kawat penghantar. Yang kedelapan, membedakan karakteristik rangkaian listrik seri dan paralel. 9. Menganalisis hubungan antara kuat arus, hambatan, dan tegangan listrik pada suatu rangkaian listrik. 10. Menganalisis faktor yang mengaruhi besar arus listrik yang mengalir pada kawat penghantar. Yang ke-11, menghitung besar arus listrik dalam satu kawat penghantar dalam rangkaian listrik seri dan paralel. 12. Menghitung besar energi listrik. 13. Menghitung besar daya listrik. 14. Menghitung biaya listrik bulanan rumah tangga. 15. Menyebutkan macam-macam sumber energi listrik. 16. Menyebutkan perubahan energi listrik pada baterai. 17. Menyebutkan contoh sumber-sumber energi listrik alternatif. 18. Menjelaskan prinsip kerja sumber-sumber energi listrik alternatif. 19. Menyebutkan keuntungan penggunaan energi alternatif atau energi matahari, angin, air, dan lain sebagainya. 20. Menyebutkan upaya penghematan listrik. 21. Menyebutkan upaya pencegahan bahaya penggunaan listrik dalam kehidupan. Selanjutnya kita masuk pada KD 4.5, di mana indikatornya yaitu membuat alat sederhana yang menerapkan konsep listrik dinamis. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat menganalisis keberadaan arus listrik pada suatu rangkaian dengan tepat. Peserta didik dapat membedakan rangkaian listrik terbuka dan tertutup dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam bahan yang dapat menghantarkan arus listrik, konduktor, isolator, dan semikonduktor. 4. Peserta didik dapat menyelidiki jenis zat cair yang dapat menghantarkan arus listrik dengan benar. Peserta didik dapat menggambarkan grafik hubungan antara besar hambatan listrik dengan panjang kawat penghantar. 7.
Peserta didik dapat menganalisis hubungan antara besar hambatan listrik dengan panjang kawat penghantar dan luas penampang kawat penghantar dengan benar. 8. Peserta didik dapat membedakan karakteristik rangkaian listrik seri dan paralel dengan benar. Peserta didik dapat menganalisis hubungan antara kuat arus, hambatan, dan tegangan listrik pada suatu rangkaian listrik dengan benar. Peserta didik dapat menganalisis hubungan antara kuat arus, hambatan, dan tegangan listrik pada suatu rangkaian listrik. 10. Peserta didik dapat menganalisis faktor yang mempengaruhi besar arus listrik yang mengalir pada kawat penghantar. 11. Peserta didik dapat menghitung besar arus listrik dalam suatu kawat penghantar. 12. Peserta didik dapat menghitung besar energi listrik dengan benar. 13. Peserta didik dapat menghitung besar daya listrik dengan benar. 14. Peserta didik dapat menghitung biaya listrik bulanan rumah tangga. 16. Peserta didik dapat menyebutkan perubahan energi listrik pada baterai. 17. Peserta didik dapat menyebutkan contoh sumber energi listrik alternatif. 18. Peserta didik dapat menjelaskan prinsip kerja sumber-sumber energi listrik alternatif. 19. Peserta didik dapat menyebutkan keuntungan penggunaan energi alternatif, yaitu matahari, angin, air, dan lain sebagainya. 20. Peserta didik dapat menyebutkan upaya-upaya penghematan listrik dengan benar. 21. Peserta didik dapat menyebutkan upaya pencegahan bahaya penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. 22. Peserta didik dapat mencapai kompetensi yang diharapkan dengan tuntas. Materi pembelajaran ada 6 materi. Yang pertama, arus listrik. Yang kedua, rangkaian listrik. Yang ketiga, karakteristik rangkaian listrik. Yang keempat, sumber arus listrik. Yang kelima, sumber energi listrik. Yang keenam, transmisi energi listrik. Pendekatan dan model pembelajaran. Pendekatannya saintifik, metode, diskusi, dan eksperimen. Modelnya praktek, mengamati, bertanya, dan berdiskusi. Media pembelajaran yaitu handout, listrik dinamis, laptop, PPT, video, media simulasi virtual. Alat dan bahan. Yang pertama, kabel, lempeng, seng, dan besi atau paku, penjepit buaya warna hitam, gunting, pisau, cutter, kunci, semangka, dan buah jeruk, ampermeter dan multimeter, pensil yang terbuat dari kayu, penggaris, spidol, papan tulis, penghapus, kawat besi, timah, tembaka, dan nikrom, aluminium, foil, kabel dengan penjepit. Sumber belajar yaitu buku peserta didik, handout, listrik dinamis, internet, fenomena alam yang ada di sekitar, dan bahan ajar buku IPA kelas 9. Masuk pada langkah kedua, pembelajaran, di mana pada pembelajaran untuk materi listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari, pada pertemuan pertama, alokasi waktunya 2 kali 40 menit. Untuk pendahuluannya 10 menit, di mana pada pendahuluan ini guru mengorientasi, mengapresiasi, memotivasi, dan memberikan acuan. Pada kegiatan inti 60 menit, kegiatan penutup 10 menit. Pada kegiatan penutup ini yaitu peserta didik membuat resume materi arus listrik dan poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi arus listrik tersebut. Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran arus listrik. Mengagendakan materi atau tugas proyek atau produk portofolio untuk kerja yang harus dipelajari pada pertemuan berikutnya di luar sekolah atau di rumah. Guru juga harus memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa untuk materi pelajaran arus listrik. Peserta didik yang selesai mengerjakan tugas proyek atau produk untuk kerja dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat untuk penilaian tugas. Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran arus listrik kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerja sama yang baik mengenai materi arus listrik. Pertemuan kedua, alokasi waktunya 3 kali 40 menit. Pada kegiatan ini membahas tentang materi rangkaian listrik.
kegiatan pendahuluannya 10 menit, kegiatan intinya 95 menit, dan kegiatan penutupnya 15 menit. Di sini juga akan disuruh peserta didik membuat resume poin-poin tentang pembelajaran yang berkaitan dengan materi rangkaian listrik. Dan guru juga memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa untuk materi pelajaran rangkaian listrik. Peserta didik yang selesai mengerjakan tugas proyek portofolio yang benar diberi paraf untuk diberi nomor urut peringkat untuk penilaian tugas, memberikan penghargaan untuk materi pelajaran rangkaian listrik kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik mengenai rangkaian listrik. Pertemuan ketiga, alokasi waktunya 2 kali 40 menit, kegiatan pendahuluannya 10 menit, kegiatan intinya 60 menit, dan kegiatan penutupnya 10 menit. Di sini juga diharapkan peserta didik membuat resume poin-poin yang berkaitan tentang materi pembelajaran karakteristik rangkaian listrik dan membuat tugas rumahnya. Pertemuan keempat, alokasi waktunya 3 kali 40 menit. Pada pertemuan ini membahas tentang sumber arus listrik. Kegiatan pendahuluannya 10 menit, kegiatan inti 95 menit, dan kegiatan penutupnya 15 menit. Pada pertemuan kelima, 2 kali 40 menit dan membahas tentang materi sumber-sumber energi listrik. Kegiatan pendahuluannya 10 menit, kegiatan intinya 60 menit, kegiatan penutupnya 10 menit. Sedangkan pada pertemuan ke-6, 3 kali 40 menit mengenai transmisi energi listrik. Kegiatan intinya 60 menit, kegiatan pendahuluannya 10 menit, dan kegiatan penutupnya 15 menit. Pertemuan ke-7 yaitu 3 jam pembelajaran, di mana pada pertemuan ini akan dilakukan beberapa teknik penilaian harian untuk peserta didik, yaitu penilaian hasil pembelajaran hariannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teknik penilaian, di mana teknik penilaian di sini terbagi 4. Yang pertama, penilaian sikap spiritualnya. Yang kedua, penilaian sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Remedial pembelajaran akan dilakukan pada kegiatan pembelajaran remedial dalam bentuk pemanfaatan tutor sebaya bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai hasil analisis penilaian akan dilakukan remedial kembali, yaitu pembelajaran pengayaan. Berdasarkan hasil analisis penilaian, peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pembelajaran pengayaan untuk perluasan dan atau memperdalam materi kompetensi dalam bentuk tugas mengerjakan soal-soal dengan tingkat kualitas lebih tinggi. Selanjutnya lampiran 1 yaitu lembar observasi penilaian sikap spiritual. Di lembar observasi penilaian sikap spiritual ini terdapat nomor, nama peserta didik, skornya, jumlah skornya, nilai akhir, kategori nilainya, tuntas atau tidak tuntasnya. Keterangannya, kalau 1 tidak pernah melakukan, sedangkan 2 kadang-kadang melakukan. Kalau 3 sering melakukan, kalau 4. Di sini ada kategori nilai sikap peserta didik. Yang pertama, sangat baik atau SB nilainya 3,00. Baik atau B nilainya 1,00. Kurang atau K nilainya 0,00. Kategori ketuntasan, tuntas apabila memperoleh kategori sikap baik, tidak tuntas apabila memperoleh kategori sikap tidak baik. 4 selalu melakukan. Lampiran 2 yaitu lembar penilaian diri sikap spiritual. Periode penilaiannya ada nomor 1-5. Pertanyaannya, contohnya, saya semakin yakin dengan keberadaan Tuhan setelah mempelajari ilmu pengetahuan. Skornya ada 1-4. Ada jumlah skornya. Keterangannya, 1 tidak pernah melakukan, 2 kadang-kadang melakukan, 3 sering melakukan, 4 selalu melakukan. Pedoman penilaiannya, kategori nilai sikap peserta didik. Yang pertama sangat baik yaitu SB dengan nilai 3,00. 2 baik atau B dengan nilai 2,00. 3 cukup atau 1,00. 4 kurang atau K dengan nilai 0,00. Kategori ketuntasan, yang pertama tuntas apabila memperoleh kategori sikap baik. 2 tidak tuntas apabila memperoleh kategori tidak baik.
Lampiran 3, Jurnal Perkembangan Sikap. Yang pertama, nomor, waktu, nama peserta didik, catatan perilaku, nilai karakter, TTD peserta didik, rencana tindak lanjut. Lampiran 4, lembar penilaian diri, sikap percaya diri. Periode penilaiannya ada nomor, ada pertanyaan, dan ada skor. Salah satu contohnya, yang pertama, saya melakukan segala sesuatu tanpa ragu-ragu. Skornya 4. Di pertemuan ini juga ada pedoman penilaian, ada kategori nilai sikap peserta didiknya, dan ada kategori ketuntasan. Di lampiran 5 ada penilaian pengetahuan atau tertulis yang terdapat kisi-kisi soal, KI, dan KD. Ada nomor, ada indikator, ada kisi-kisi soal, nomor soal, dan bentuk soalnya. Pada nomor 1, indikator yang pertama menyelidiki keberadaan arus listrik pada suatu rangkaian. Sedangkan pada kisi-kisi soal disajikan gambar rangkaian listrik peserta didik dapat menganalisis penyebab lampu menyala. Nomor soalnya nomor 1, bentuk soalnya pilihan ganda. Sedangkan indikator yang kedua membedakan rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Kisi-kisi soalnya peserta didik dapat memilih gambar rangkaian terbuka atau rangkaian tertutup yang benar. Nomornya nomor 2, bentuk soalnya pilihan ganda. Sedangkan soal yang ketiga mengidentifikasi macam-macam bahan yang dapat menghantarkan arus listrik, konduktor, isolator, dan semikonduktor. Kisi-kisi soalnya disajikan data berbeda bahan, peserta didik dapat memilih bahan yang dapat mengaliri arus listrik dengan baik. Nomor soal 3, pilihan ganda. Sedangkan 4, menyelidiki jenis zat cair yang dapat menghantarkan arus listrik. Kisi-kisi soal disajikan percobaan menyalakan lampu dengan beberapa jenis larutan. Peserta didik dapat menganalisis hasil percobaannya. Pada nomor soal 4, bentuk soalnya pilihan ganda. Indikator menggambarkan grafik hubungan antara besar hambatan listrik dengan panjang kawat penghantar. Sedangkan kisi-kisi soalnya disajikan 11 abel hasil percobaan peserta dapat menggambarkan grafik hubungan antara besar hambatan listrik dengan panjang kawat penghantar. Nomor soal 1, bentuk soalnya uraian. Dan begitu sampai seterusnya sampai soal nomor 21. Di sini juga ada ditampilkan LKPD, yaitu 7 LKPD yang akan dilakukan oleh peserta didik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, LKPD menyalakan lampu dengan baterai. Peserta didik dapat menyelidiki keberadaan arus listrik pada satu rangkaian. Membedakan rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Sedangkan pada LKPD 2, baterai buah. Peserta didik dapat menyelidiki keberadaan arus listrik pada satu rangkaian. Yang kedua, membuat rangkaian listrik dengan sumber tegangan buah-buahan. Sedangkan pada LKPD ketiga, mengidentifikasi jenis bahan isolator dan konduktor. Peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi macam-macam bahan yang akan dapat menghantarkan arus listrik, konduktor, isolator, semikonduktor. Sedangkan pada LKPD 4, percobaan besar hambatan listrik pada kawat konduktor, peserta didik juga diharapkan dapat menggambarkan grafik hubungan antara besar hambatan listrik dengan panjang kawat penghantar. 2. Menggambarkan grafik hubungan antara besar hambatan listrik dengan luas penampang kawat penghantar. Menganalisis hubungan antara besar hambatan listrik dengan panjang kawat penghantar dan luas penampang kawat penghantar. Sedangkan pada LKPD 5, rangkaian lampu secara seri dan paralel. Peserta didik dapat membedakan karakteristik rangkaian listrik seri dan paralel. Pada LKPD 6, rangkaian baterai secara seri dan paralel. Peserta didik juga diharapkan dapat membedakan karakteristik rangkaian listrik seri dan paralel. Pada LKPD 7, mengetahui hubungan antara kuat arus, hambatan, dan tegangan listrik pada suatu rangkaian listrik atau hukum Ohm. Peserta didik dapat menganalisis hubungan antara kuat arus, hambatan, dan tegangan listrik pada suatu rangkaian listrik. 2. Peserta didik dapat menganalisis besar arus listrik yang mengalir pada kawat penghantar. Di sini saya berharap atau harapan saya
kepada peserta didik dalam materi yang disampaikan kepada peserta didik. Semoga mudah untuk memahaminya apa yang disampaikan dan sukses dalam mencapai setiap materi yang diberikan terhadap peserta didik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.